Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Salam, Pak. selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak. baik Bapak. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kalau Bapak lihat nih dari jawabannya terlihat sangat semangat sekali ya. Dan tidak sabar untuk mendapat materi dari biologi yang akan Bapak berikan. Nah, baik, sebelum mengawali pembelajaran dari hari ini, ada baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran, kemudahan, serta kesehatan dalam menjalani pembelajaran ini. Baik, Dimas sebagai ketua kelas dimohon untuk membantu dalam memimpin doa. Baik Pak. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya serahkan lagi kepada Pak Agung. Dipersilakan. Nah, baik, Dimas, terima kasih telah dibantu memimpin doa. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran dari kalian semua. Nah, Dimas, apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Untuk hari ini semuanya hadir Pak. Tidak ada yang absen. Oke, baik. Terima kasih Dimas. Nah, ada yang tahu nggak sih anak-anak hari ini kita akan belajar tentang apa? Sistem sirkulasi Pak. Wah, betul sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem sirkulasi, di mana pada pembelajaran hari ini Bapak akan mengajarkan tentang sirkulasi 1, di mana ada materi pertama komponen darah, kemudian ada golongan darah, lalu ada proses mekanika dari pembekuan darah. Nah, Bapak akan share screen tentang materi dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Saya masih loading Pak. Masih loading Pak. Sudah terlihat Pak. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem sirkulasi. Nah, tepatnya pada sirkulasi 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari sistem sirkulasi 1 ini yaitu mengetahui komponen darah, lalu mengetahui golongan darah manusia, dan mengetahui dan memahami mekanisme pembekuan darah. Nah, sebelumnya di sini Bapak akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan bantuan beberapa kasus-kasus tentang sistem sirkulasi ini yang dapat membantu pemahaman kalian lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang komponen darah. Nah, sebelum Bapak lebih jauh membahas tentang materi komponen darah ini, Bapak ingin bertanya pada kalian semua. Nah, apa yang kalian ketahui tentang darah atau apa yang kalian ingat tentang darah? Nah, pada saat menjawab, sebelum menjawab, sebutkan nama dan jawabannya. Terima kasih. Izin menjawab Pak, saya Ica. Iya, baik Ica, silakan. Yang saya ketahui tentang darah, yaitu darah merupakan cairan tubuh berwarna merah dan merupakan salah satu komponen yang penting yang ada di dalam tubuh manusia, Pak. Oke, baik Ica. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan pendapatnya? Saya izin menyampaikan pendapat, Pak. Saya Rodiawati. Nah, ya baik, Rodiawati, dipersilakan. Oke, Pak. Jadi menurut saya darah itu merupakan salah satu cairan yang ada di dalam tubuh kita dan juga memiliki fungsi sebagai alat transportasi oksigen dan juga zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, Pak.
Nah, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Wati. Nah, jadi darah itu merupakan suatu cairan yang ada di dalam tubuh manusia dan merupakan jenis jaringan ikat yang terdiri dari sel darah, kemudian juga ada kompleks plasma. Nah, dan juga fungsinya dari darah itu sebagai yang pertama, sebagai alat transportasi. Nah, alat transportasi ini yang sudah disebutkan Wati tadi, yaitu ada mengedarkan oksigen ke sel-sel tubuh. Nah, yang kedua ada mempertahankan keseimbangan air dalam tubuh. Nah, kenapa perlu diseimbangkan? Karena dengan seimbang sehingga kadar air dalam tubuh menjadi tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah sehingga menjadi keadaan homeostatis. Nah, lalu yang ketiga ada mengatur pH tubuh. Nah, pH tubuh ini berkaitan dengan keseimbangan asam dan basa. Nah, lalu yang keempat yaitu ada sebagai alat pertahanan tubuh mikroorganisme. Nah, biasanya di sini akan dilakukan oleh sel darah putih atau leukosit yang akan kita juga bahas pada materi kali ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen darah. Nah, komponen darah itu terdiri dari dua, yaitu ada plasma darah atau sel darah. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya, dalam plasma darah itu terdiri dari apa saja ya? Mungkin ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Pak. Iya, baik. Ica? Kalau dari hasil bacaan saya itu, plasma darah itu terdiri dari air, protein plasma, dan juga bahan campuran kompleks organik dan anorganik, serta gas darah. Nah, iya, betul sekali jawaban dari Ica. Nah, bahwa plasma darah ini terdiri dari yang pertama itu ada air, kemudian ada protein plasma. Protein plasma ini terdiri dari 3, yaitu ada albumin, kemudian globulin, dan fibrinogen. Kemudian ada bahan campuran kompleks organik dan anorganik, dan tentunya yang keempat ada gas darah. Sementara untuk sel darah, ada yang tahu terdiri dari apa saja? Izin menjawab, Pak. Saya Deva. Ya, baik, Deva. Ya, jadi menurut saya sel darah itu terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan juga keping darah atau trombosit. Oke, betul sekali jawaban Deva. Ya, sel darah itu terdiri dari 3, yaitu ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, selanjutnya Bapak lanjutkan. Nah, masuk ke plasma darah. Nah, plasma darah ini pada umumnya memiliki warna kuning hingga jernih. Nah, mengapa memiliki warna kuning hingga jernih? Hal tersebut dikarenakan adanya kandungan bilirubin dan karoten yang ada di dalam plasma darah. Kemudian komposisi dari plasma darah ini mengandung 90% air dan sisanya 10% itu yaitu ada zat-zat yang terdiri dari protein darah atau protein plasma yang terdiri dari 3, yaitu ada protein atau ada albumin, fibrinogen, dan globulin. Nah, fibrinogen ini berfungsi nantinya dalam pembekuan darah. Lalu ada albumin nantinya dalam proses transportasi dan pengaturan keseimbangan cairan darah, dan globulin sebagai pertahanan tubuh terhadap patogen. Nah, kemudian ada zat-zat hasil metabolisme. Nah, zat-zat metabolisme ini seperti yang kita ketahui, adanya urea, lalu adanya asam urat, dan zat lainnya. Kemudian ada zat-zat yang diproduksi oleh sel. Nah, ini menyangkut seperti enzim, kemudian hormon, dan juga antibodi. Lalu ada zat makanan dan mineral, dan gas-gas respirasi, yaitu seperti oksigen dan karbon dioksida. Nah, plasma darah ini memiliki sifat, yaitu bersifat cair.
Kemudian kita lanjut ke dalam sel darah merah. Nah, sel darah merah atau red blood cell atau eritrosit adalah sel berbentuk diskoid. Nah, diskoid ini pada bagian tengahnya itu terdapat cekungan. Nah, kemudian fungsinya adalah membawa oksigen ke dalam sel-sel tubuh. Nah, diameternya ini sekitar 7,5 mikrometer dengan ketebalan 2,6 mikrometer pada bagian tepinya dan 0,8 mikrometer di bagian pusat. Nah, dan tersusun dari protein hemoglobin. Nah, konsentrasi normal eritrosit dalam darah yaitu 3,9 hingga 5,5 juta mikroliter dan pada wanita sekitar 4,1 sampai 6 juta mikroliter. Nah, selanjutnya pada sel darah merah ini, apabila seseorang kekurangan sel darah merah, maka dia akan mengalami yang dinamakan anemia. Sedangkan bila kadarnya melebihi batas normal, bisa disebut dengan polistemia. Nah, kalau tadi ada sel darah merah, sekarang ada sel darah putih. Nah, sel darah putih ini merupakan sel darah yang diproduksi oleh jaringan homopoietik atau jenis yang bergranula. Sedangkan untuk jenis yang berjenis tak bergranula akan diproduksi oleh limfatik. Nah, leukosit ini paling sedikit dalam tubuh jumlahnya yaitu sekitar 4.000 sampai 11.000 mm kubik dan leukosit ini peran utamanya yaitu berfungsi untuk menghancurkan atau membunuh kuman atau virus yang asing secara fagositosis. Nah, adapun jenis-jenis leukosit yaitu ada 5. Yang pertama ada neutrofil. Nah, seperti ini gambar neutrofil. Nah, neutrofil ini jenisnya bergranula. Kemudian nukleusnya itu berkisaran antara 3 hingga 5. Lalu plasmanya ini bersifat netral dan diketahui neutrofil ini ada 2, yaitu ada neutrofil batang dan neutrofil segmen. Nah, neutrofil ini pada sel darah putih itu merupakan sel darah yang paling banyak penyusun sel darah putih yang paling banyak. Nah, sifatnya itu fagositosis dan artinya memiliki peran untuk memakan benda asing atau virus atau bakteri asing yang masuk ke dalam tubuh yang dapat membawa penyakit. Lalu yang kedua ada eosinofil. Nah, eosinofil ini adalah seperti neutrofil yaitu bertipe bergranula dan memiliki warna yang merah. Kemudian nukleusnya ada 2 dan bersifat asam. Kemudian fungsinya itu untuk respon alergi. Kemudian yang ketiga ada basofil. Nah, basofil ini adalah kebalikannya dari eosinofil. Kalau eosinofil bersifat asam, basofil bersifat basa. Nah, granulanya berwarna biru dan juga berfungsi sebagai respon alergi. Nah, selanjutnya ada limfosit. Limfosit ini ada 2, yaitu limfosit B dan limfosit T. Nah, pada gambar yang sebelah kiri ini merupakan limfosit B atau B-nya ini berasal dari kata bone marrow atau sumsum tulang karena limfosit B ini dihasilkan di sumsum tulang. Dan pada yang warna kuning ini merupakan limfosit T. Limfosit T ini dinamakan T karena T-nya itu adalah timus. Timus itu menghasilkan limfosit T. Nah, fungsinya itu limfosit B ini berperan dalam pembentukan antibodi, sedangkan limfosit T itu mengaktifkan sistem imun dengan sel B. Nah, lalu yang terakhir ada monosit. Monosit ini adalah jenis yang tidak bergranula seperti limfosit. Nah, ukurannya itu besar atau yang biasa disebut dengan makrofag, memiliki nukleus atau inti sel yang besar dan dapat berpindah dari aliran dari darah ke dalam jaringan.
Nah, sifatnya itu juga fagosit atau memakan mikroorganisme atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada trombosit. Trombosit ini merupakan sel darah yang tidak memiliki nukleus. Kemudian mempunyai diameter dengan ukuran 1 hingga 4 mikrometer dan volumenya 7 sampai 8 mikroliter. Umumnya darah pada keadaan normal pada tubuh manusia yaitu sekitar 150.000 hingga 350.000 mm kubik. Nah, trombosit ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Dan apabila seseorang kekurangan dari trombosit ini, maka seseorang tersebut akan mengidap penyakit hemofilia. Nah, oke. Sebelum lebih lanjut lagi, dari apa yang Bapak jelaskan, ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Baik, Alivia. Pada sel darah merah memiliki umur tertentu dan dapat mengalami kerusakan sehingga akan tergantikan. Nah, bagaimana mekanisme tubuh mempertahankan jumlah sel darah merah yang beredar di dalam tubuh agar tetap stabil? Nah, oke. Baik, terima kasih Alivia. Pertanyaan yang menarik. Oke, akan Bapak coba jawab dan jelaskan. Oke, jadi di dalam tubuh kita ada sel darah merah yang diproduksi oleh tubuh secara teratur agar tidak berlebih dan agar tidak kekurangan juga. Nah, tepatnya pembentukannya itu ada di sumsum tulang belakang. Nah, sel darah merah ini diketahui mengandung protein yang kaya akan zat besi dan hemoglobin. Nah, kecepatan pembentukan selnya ini diatur oleh tubuh ketika dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di dalam darah ini eritrosit itu berfungsi sebagai pengangkut dan membawa oksigen dari paru-paru menuju ke jaringan organ perifer dan mengeluarkan karbon dioksida dari jaringan perifer menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan. Nah, sehingga ketika jumlah eritrosit dalam darah mengurang atau menipis, maka seseorang akan terlihat pucat. Nah, hal itu dikarenakan orang tersebut kehilangan atau kekurangan oksigen dalam darah. Nah, kemudian eritropoietin atau hormon yang merangsang sumsum tulang untuk membentuk lebih banyak sel darah merah akan merangsang sehingga akan terjadi pembentukan sel darah merah. Sehingga nantinya eritropoietin ini akan juga dihasilkan oleh ginjal dan akan melepaskan banyak EPO atau eritropoietin untuk merangsang produksi dari eritrosit. Baik, apakah bisa dipahami Alivia dan teman-teman semua? Baik, Pak. Sudah dipahami. Oke. Kalau begitu, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang kita akan berlanjut dengan materi yaitu golongan darah. Begitu Bapak akan menampilkan sebuah video yang akan membantu kalian dalam memahami tentang materi golongan darah ini. Dan berikut videonya. You've been involved in an accident. You're bleeding and are rushed to hospital. Thankfully, you're given a blood transfusion to replace your lost blood. But you can't just have blood from any old donor. In fact, when doctors first attempted blood transfusions in the 17th century, they were unsuccessful and patient died. How do medical teams now know what blood to give to which patient? Different people have different blood types or groups. You can be either O, B, A, or AB. Blood transfusion. You must have blood which is compatible with your blood type. So if you're one of the AB blood groups, you can receive blood from all or lots of donors. Whereas if you're blood type O, you can only receive blood from other O's. Or if you're O negative, you can only receive blood from other O negative donors. But what makes blood into the different types? The type O, B, A, or AB depends on little molecules called antigens that are found on the surface of the red blood cell. The antigens have 4 options: A antigens,
B antigens, both A and B antigens, or there may be no antigens. As you can see, the type of antigens you have determines which blood type you are. See how type O doesn't have any antigens? That's why it's the special blood type that can be donated to everyone else. It's known as the universal donor. Antigens trigger an immune response in which your body tries to get rid of them as it thinks they're foreign and bad. Because blood type O doesn't have any antigens on its surface, this means that when type O is donated to people from other blood groups, the recipient's body doesn't recognize them as foreign, and so don't try to fight them off, which is why no antigen O is the universal donor. Which type of antigen is presented on your red blood cells is determined through inheritance. You inherit one copy of the antigen genotype or allele from your mother and one from your father to give you your genes, which then determines your blood type. See here how AO and BO end up A or B. That's because the allele from the antigens A and the allele from the antigens B are both dominant over the allele for no antigens O. Whereas see here, if you have one parent as A and the other as B, so you have genes AB, then you'd be blood group AB. This is an example of codominance, which we learn about more in detail in this video. To have blood group O, you need your genes to be OO. And so both of your parents must also be O's. This is because the O allele is recessive. Despite being recessive, blood group O is the most common around the world. In summary, our blood group is determined by the presence or absence of A and B antigens on our red blood cells, which are inherited from our parents. The blood group you are also determines who you can receive blood donations from and who you can donate blood to. And thankfully, now that doctors understand this, patients can safely receive life-saving blood transfusions. If you like the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Comment below if you have any questions. Why not check out our FuseSchool app as well? Until next time. Oke, baik. Videonya telah selesai ya. Nah, dari video yang sudah Bapak paparkan tadi, ada yang bisa jelaskan golongan darah itu seperti apa ya? Saya, Pak, mau coba jawab. Iya, Alda. Ya, kalau dari yang tadi video itu, golongan darah merupakan salah satu substansi genetik yang ada dalam tubuh manusia. Nah, biasanya golongan darah pada manusia itu ada golongan darah A, B, AB, sama O, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Alda. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari Kak Alda? Saya ingin menambahkan, Pak. Ya, baik, Inaya. Ya, jadi golongan darah itu adalah pengklasifikasian darah dari suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya antigen pada permukaan membran sel darah merah, Pak. Nah, baik. Terima kasih Inayah dan Kalda atas jawabannya. Nah, jadi benar sekali jawabannya ya. Nah, golongan darah itu terbagi menjadi dua pengklasifikasian atau pengelompokan, yaitu ada dengan sistem A, B, O atau 0 dan resus atau RH. Nah, di mana yang pertama ini ada sistem ABO, yaitu yang pertama pada golongan darah A. Golongan darah A mempunyai antigen atau agglutinogen A dan antibodi B. Nah, sehingga pada golongan A ini akan dapat bisa memberikan donor darahnya kepada orang yang memiliki golongan darah A dan golongan darah AB. Sementara golongan darah orang yang bergolongan darah H ini dapat menerima darah dari seseorang yang memiliki golongan darah A dan O. Kemudian yang kedua, golongan darah B, yakni suatu golongan darah yang memiliki antigen B dan antibodi A. Sehingga pada golongan darah B ini hanya dapat menerima transfusi atau menerima darah dari orang yang memiliki golongan darah B dan O. Kemudian ada golongan darah AB, yaitu suatu golongan darah yang memiliki antigen AB dan tidak memiliki antibodi. Nah, karena tidak memiliki antibodi ini, sehingga orang-orang dengan golongan darah AB disebut dengan
penerima universal. Nah, penerima universal itu artinya mampu menerima darah dari orang-orang yang memiliki golongan darah A, B, AB atau O. Sedangkan pada golongan darah AB ini hanya dapat mendonorkan darahnya kepada golongan AB. Nah, selanjutnya yang keempat, ada golongan darah O atau golongan darah 0, di mana suatu golongan darah yang tidak memiliki antigen dan memiliki antibodi AB. Sehingga dengan tidak memiliki antigen ini, orang-orang dengan golongan darah O ini disebut dengan pendonor universal, artinya mampu mendonorkan darahnya kepada semua orang-orang yang memiliki golongan darah A, B, AB dan O juga tentunya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari sistem ABO, selanjutnya kita akan mempelajari dari sistem resus. Nah, resus ini adalah di mana golongan darahnya terbagi antara ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang pertama, golongan RH positif. Jika di dalam sel darah tersebut sudah terdapat agglutinogen resus, hanya ada golongan darah RH negatif. Jika di dalam darah seseorang terdapat agglutinogen resus dan seseorang tidak terdapat agglutinogen resus. Dan pada golongan darah resus RH+, tidak boleh digunakan sebagai pendonor untuk golongan darah RH- karena bisa jadi agglutinasi. Nah, di sini ada tabel kecocokan antara sel darah merah pendonor dengan penerima, di mana ada O negatif yang di sini dapat menerima donor dari O negatif juga dan tidak bisa menerima dari selain O negatif. Dan anak-anak bisa melihat nanti pada tabel ini. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan. Nah, jika terdapat kasus seperti ini, mengapa dalam melakukan transfusi darah harus memperhatikan golongan darah antara pendonor dengan resipien atau penerima? Yang mau jawab dipersilakan. Bapak, saya mau izin jawab, Pak. Iya, baik, Saya Deva. Deva. Ya, jadi saat melakukan transfusi darah itu harus memperhatikan golongan darah antara si pendonor dengan resipien atau penerima. Alasannya karena memiliki ketahanan yang berbeda-beda. Jadi dalam transfusi darah, donor harus memperhatikan jenis agglutinogennya atau antigen yang dimilikinya. Sedangkan pada resipien yang perlu diperhatikan itu adalah agglutininnya atau antibodinya. Jadi, jika darah dengan antigen yang tidak kita miliki memasuki aliran darah dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan membentuk antibodi untuk melawan darah tersebut. Nah, reaksi yang dapat terjadi jika ada ketidakcocokan antara darah pendonor dan penerimanya itu menyebabkan penggumpalan darah, kemudian reaksi alergi, sesak nafas, lemas, dan sebagainya. Begitu, Pak. Wah, bagus sekali ya jawaban dari Deva, sangat lengkap. Ya, benar apa yang dikatakan Deva. Jadi, jika darah dengan antigen yang tidak memiliki atau memasuki aliran darah tubuh kita akan membentuk antibodi untuk melawan darah tersebut. Nah, reaksinya itu nanti akan terjadi ketidakcocokan antara pendonor dengan penerimanya sehingga bisa terjadi penggumpalan darah ataupun reaksi alergi. Nah, selanjutnya kemudian apabila terjadi suatu kejadian seseorang yang memiliki golongan darah A ditransfusi oleh seorang darah yang bergolongan darah O, maka apakah yang akan terjadi?
Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Iya, Feni. Jadi tidak akan terjadi aglutinasi karena darah donor ini tidak mengandung aglutinogen, Pak. Ya, betul sekali apa yang dibilang Feni. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga yaitu apabila terjadi kasus seseorang anak mengalami kecelakaan di jalan raya. Nah, dikarenakan lukanya parah dan membutuhkan banyak darah, harus dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, anak tersebut dan keluarganya tidak mengetahui golongan darah dari anak tersebut, sehingga diceklah oleh seorang dokter. Nah, setelah dicek, ternyata anak tersebut memiliki aglutinogen AB dan tidak memiliki aglutinin atau tidak memiliki faktor RH. Dapat diketahui bahwa anak tersebut memiliki golongan darah apa ya? Izin menjawab, Pak. Iya, AB+, Pak. Oke, ya betul. Jadi jawabannya betul ya, apa yang dibilang Ica. Jadi anak tersebut memiliki golongan darah AB+. Hal itu dikarenakan anak tersebut tidak memiliki aglutinogen AB dan tidak memiliki aglutinin atau memiliki faktor RH. Nah, sekarang berarti sudah paham ya. Nah, dari video yang sudah tadi ditampilkan, tadi ada anak yang terjatuh. Kemudian anak tersebut mengalami atau keluar darah dari dalam jaringan kulit. Nah, namun tidak berselang lama darah anak tersebut berhenti. Nah, apa yang terjadi pada anak tersebut? Mengapa dapat terjadi kejadian seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Pak. Iya, Mega. Iya, hal demikian terjadi karena adanya pembekuan darah atau koagulasi, Pak. Oke, betul sekali dari jawaban Mega. Ya, akan terjadi suatu proses pembekuan darah. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mekanisme pembekuan darah pada seseorang. Nah, oke, ini adalah skema dari pembekuan darah. Jadi, pada saat anak itu terjatuh, kemudian akan keluar darah dari jaringan tubuhnya. Lalu akan menyebabkan trombositnya pecah dan mengeluarkan enzim yang disebut dengan enzim trombokinase. Nah, trombokinase ini akan mengubah senyawa protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin ini akan mengubah fibrinogen yang ada di plasma darah menjadi benang-benang fibrin, sehingga benang-benang fibrin ini yang akan menyumbat luka sehingga darah berhenti mengalir dan tidak terjadi keluarnya darah yang secara berlebihan. Nah, apabila seseorang ketika terjadi kecelakaan dan keluar darah namun tidak kunjung membeku, orang tersebut tidak dapat dikatakan memiliki penyakit hemofilia atau darahnya sukar membeku. Nah, baik, dari apa yang dipelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya bisa, Pak. Oke, Inaya, dipersilahkan. Ya, jadi kesimpulan dari pembahasan atau pembelajaran biologi pada hari ini yaitu darah yang berfungsi sebagai alat untuk transportasi oksigen dan juga zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian darah itu merupakan cairan tubuh, di mana komposisi susunan darahnya itu meliputi 55% plasma darah dan juga 45% sel-sel darah yang terdiri atas eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Kemudian ada juga golongan darah yang terdiri dari A,
B, AB, dan O, serta pada manusia yang normal dapat terjadi yang namanya proses pembekuan darah. Mungkin itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Inaya. Kesimpulan yang sangat baik. Nah, jadi darah itu berupa cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, komposisi penyusunnya itu terdiri dari 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, darah ini berfungsi sebagai alat transportasi oksigen atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di dalam darah manusia ada 4 golongan, yaitu ada golongan A, B, AB, dan O, di mana umumnya pada golongan darah O ini merupakan golongan darah universal, artinya dapat memberikan darahnya kepada semua golongan darah. Nah, sementara golongan AB ini adalah resipien yang universal, artinya golongan darah yang dapat menerima dari golongan orang yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, selanjutnya pada manusia normal terjadi proses pembekuan darah karena akibat aktivitas enzim trombokinase. Oke, baik. Sekian dari pelajaran Bapak. Mungkin untuk menambah pengetahuan kalian, Bapak beri tugas yaitu yang tertera pada LKPD. Ya, nanti kalian bisa kerjakan secara individu dan dikumpulkan pada minggu pertemuan kedua yang kita akan membahas tentang mekanisme sirkulasi dalam darah dan organ-organ yang menunjang dalam sirkulasi darah. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terus diberi kelancaran dan kemudahan serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, sebagai penutup, Bapak ingin menyampaikan beberapa pesan untuk kalian. Jadi, tetaplah semangat belajar, sayangi orang tua, kemudian sayangi guru, dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.